Sang Komandan KKB sadar diri, akui ketar-ketir hadapi TNI jika kerahkan senjata mematikan ini bisa KO. Petinggi UPM yang tak paham situasi langsung di Papua getol berani perang melawan TNI. Pemimpin KKB Papua justru ngaku takut perang lawan TNI. Perbedaan pendapat diungkap oleh dua petinggi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua soal melawan TNI. Bahkan hal ini menjadi sorotan banyak pihak lantaran pendapat keduanya saling berseberangan. Meski baru-baru ini KKB Papua membentuk pasukan tandingan untuk melawan pasukan setan TNI AD yang dijuluki sebagai pasukan surgawi. Tetapi hal itu hanya dianggap lelucon bagi salah satu petinggi KKB Papua sendiri. Bahkan ia mengakui KKB Papua bisa langsung kalah bila TNI serius memerangi kelompok mereka. Ia pun tak memungkiri kehancuran KKB Papua bahkan bisa dalam sekejap ketika TNI menggunakan beberapa senjata mematikan ini. Hal itu diungkapkan oleh salah satu petinggi KKB Papua, Egyanus Kogoya, yang berbanding terbalik dengan ungkapan salah satu petinggi TPNPB OPM, Sebi Sambong, yang gembar-gembor berani lawan TNI. Bahkan Egyanus Kogoya mengisyaratkan bakal langsung menyerah apabila TNI mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ya, aksi teror yang dilakukan KKB Papua kian menjadi-jadi setelah dinyatakan sebagai teroris oleh pemerintah. Tak hanya melakukan teror kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI, namun kelompok teroris juga meneror warga sipil di tanah Papua. Dan salah satu KKB Papua aktif hingga saat ini yakni KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya. Diperkirakan anggota kelompok Egyanus Kogoya sekitar 50 orang dengan masing-masing memegang senjata militer yang cukup canggih. Walau begitu, siapa sangka bahwa sebenarnya Egyanus Kogoya begitu takut jika berperang dengan TNI Polri. Hal itu pernah disampaikan Egyanus Kogoya dalam akun Facebook TPNPB pada tahun 2018 silam. Dilansir dari hotgrid.id pada Sabtu, dalam unggahan itu pihak Egyanus Kogoya mengaku tidak mau berperang dengan TNI jika mereka memakai helikopter dan bom. Unggahan tersebut jelas berbanding terbalik dengan pernyataan sikap berperang dengan TNI. Selama ini KKB hanya tahu TNI menggunakan helikopter Bell 412 dan Mi-17 di Papua. Memang kedua jenis alutsista itu merupakan jenis angkut, namun sebenarnya TNI memiliki beragam senjata mematikan. Bahkan alutsista TNI paling mutakhir sama sekali belum pernah diterjunkan untuk menumpas UPM. Misalnya TNI mempunyai Skadron 31 serbu penerbat yang bersarang di Semarang, dan isian Skadron 31 serbu ini beragam, mulai helikopter Mi-17 Bell UH-1 Aerogius Mi-35 HNI dan AH-64 APC. Dua nama terakhir inilah yang menjadi momok menakutkan bagi Egyanus Kogoya dan prajurit KKB lainnya. Perlu Anda ketahui, kemampuan AH-64 Apache ini sangat mengerikan. Dilansir dari Boeing, AH-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian paling canggih, yakni Guardian. Jika pilot mengaktifkan helm head mounted display HMD, maka montong senapan mesin akan mengunci sasaran, jadi sasaran tidak akan bisa lepas. Sementara AGM-114 Elvire yang bisa meluntarkan kendaraan lapis baja dalam sekejap, lalu Mi-35 malah dijuluki tank terbang atau si monster asal Rusia. Alasannya karena Mi-35 kebal akan tembakan senapan mesin layaknya kepunyaan kombatan UPM. Belum lagi AH-64 Apache dan Mi-35 sama-sama terbang, melacak dan menembak sasaran dalam cuaca apapun siang maupun malam. Sementara senjata ketiga yang begitu ditakuti oleh Egyanus Kogoya dan KKB adalah pesawat Embraer 314 Super Tucano buatan Brazil. Alasannya karena pesawat ini memanglah pesawat yang bisa menumpas konflik intensitas rendah macam gerakan separatis. Bahkan Super Tucano dapat menggotong muatan berupa bom MK81, garis miring MK82, bom bakar, roket dan rudal darat ke udara.
menantang seakan paling garang. Gembong KKB ini takluk juga dihadapi TNI Polri. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, Egyanus Kogoya, selalu kabur ketika tantangannya ditanggapi. Selalu mengomongkan nantang-nantang, ayo tentara datang ke sini, tapi sesudah dicari, lari itu seharusnya kalau sudah nantang muncul, ujar Mahfud, Selasa 21 Februari 2023. Mahfud mengatakan aparat gabungan TNI Polri sejatinya sudah mengetahui titik koordinat bersembunyian Egyanus Kogoya. Namun aparat gabungan belum mengambil tindakan lanjut karena Selandia Baru meminta tak ada kekerasan dalam penyelamatan sandera pilot Susi Air Philip Martens. Ini masalahnya yang disandera orang asing dan begini pokok sandera ini akan kami lepas kalau Papua dilepas, ungkap Mahfud. Ia juga menyatakan pihak Egyanus Kogoya telah dikepung oleh aparat gabungan, namun pihak Selandia Baru memohon agar masalah ini tak menjadi problem internasional.